Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini giliran kelompok kami, kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang retorika dan politik di Indonesia. Sebelumnya saya juga tidak sendiri, saya akan mempresentasikan ini bersama teman saya yaitu Anggi. Halo teman-teman, saya Anggi. Dan Arum. Halo, aku Arum. Sebelum kita membahas apa itu retorika dalam politik, alangkah baiknya kita ketahui dulu apakah itu retorika. Retorika didefinisikan sebagai seni dalam berbicara. Dengan retorika, kita dapat mempengaruhi siapapun melalui tutur kata berbicara fasih, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Retorika berawal dari sebuah koloni Yunani. Pada masa itu, retorika digunakan untuk membela orang-orang yang tersangkut persoalan hukum. Korak sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan retorika menuliskan sebuah makalah tentang teknik kemungkinan. Bila kita dapat memastikan sesuatu, maka mulailah dari berbagai kemungkinan, yaitu kemungkinan umum dan khusus, sehingga dapat disimpulkan retorika adalah seni bersilat lidah. Di samping itu, Korak membagi retorika menjadi 5 bagian, yaitu pembukaan, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Kemudian retorika menurut Aristoteles. Aristoteles menyebutkan 3 prinsip dalam mempengaruhi manusia, yakni ethos, pathos, dan logos. Yang pertama, Anda harus sanggup menunjukkan kepada halayak bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status terhormat, atau disebut ethos. Yang kedua, Anda harus menyentuh hati halayak perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka, atau pathos. Kelak para ahli retorika modern menyebutnya imbauan emosional atau emotional appeals. Yang ketiga, Anda meyakinkan halayak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Kemudian perkembangan retorika di Indonesia. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu saja delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Disitulah ilmu retorika terpakai. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat atau sarana komunikasi agar sampai pada arah dan maksud tujuan, namun ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa Yunani kuno ini telah menjadi tuntutan profesi syarat utama kepemimpinan dan bahkan menjadi sebuah profesi tunggal seperti jubir atau juru bicara, moderator, pembawa acara, dan sebagainya. Bila ditelaah dengan budaya kebangsaan kita, kebesaran negara ini juga diisi oleh orang yang memahami ilmu retorika ini seperti tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh-tokoh kependidikan, dan tokoh-tokoh pengisi kemerdekaan. Kemudian tokoh retorika Indonesia. Tercatat beberapa tokoh yang terkenal dengan kemampuan berbahasanya seperti Haji Agus Salim yang merupakan seorang kelahiran Sumatera Barat, manusia yang serba bisa, penerjemah, ahli syiar, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa yang mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Kemudian yang kedua adalah Buya Hamka. Dan yang ketiga adalah ahli pidato Indonesia yang sangat terkenal, yaitu adalah Ir Soekarno. Memang suatu anugerah Tuhan kepada beliau. Kemampuan pidato yang luar biasa dimilikinya. Suasana hening tercipta karena orang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Oke, karena saya mau makan dan minum dulu, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arum. Politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik, menurut Aristoteles dan Plato. Kemudian politik di Indonesia, pandangan politik di Indonesia saat ini adalah bermacam-macam. Berbagai peristiwa yang menyangkut keadaan politik yang ada di negeri ini semakin menjadi sorotan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemerosotan kualitas politik tersebut dapat dilihat dari banyaknya peristiwa yang nampaknya mengganggu kestabilan nasional. Contoh peristiwa itu adalah sebagai berikut.
Yang pertama, semakin banyaknya kader partai yang tertangkap korupsi, kemudian semakin banyaknya pejabat yang menduduki kursi terhormat terjerat korupsi, pemilihan gubernur yang dirusak oleh pembelian suara hingga harus terjadi pengulangan pemilu kada. Yang terakhir, jika pegawai tidak condong ke partai tertentu, maka jabatannya menjadi taruhannya. Kemudian perkembangan politik di Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Indonesia ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Kemudian Orde Lama Soekarno. Soekarno presiden pertama Indonesia adalah ikon perjuangan nasional yang melawan para penjajah. Kemudian adalah Orde Baru Soeharto yang merupakan presiden kedua Republik Indonesia. Yang terakhir adalah reformasi Indonesia. Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Kemudian politik Indonesia saat ini adalah tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah suatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat dengan baik. Bagi mereka, politik hanya suatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Lah, udah. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Retorika dalam politik. Retorika politik Aristoteles. Dalam karyanya Retorika, Aristoteles mengidentifikasikan ada 3 jenis retorika yang sering digunakan dalam peristiwa politik, antara lain: yang pertama, retorika deliberatif; yang kedua, retorika forensik atau yuridis; yang ketiga, retorika demonstratif. Retorika politik dan media massa. Dukungan editorial oleh surat kabar, majalah, televisi, dan radio juga mengikuti garis retorika demonstratif, digunakan untuk memperkuat sifat-sifat positif kandidat yang didukung dan sifat-sifat negatif lawannya. Yang terakhir, retorika dan politik di Indonesia. Retorika sebagai kekuatan politik Indonesia. Ahli pidato Indonesia yang sangat terkenal adalah Insinyur Soekarno. Kemampuan pidato yang luar biasa yang dimilikinya, suasana hening dapat tercipta karena orang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Ketika berpidato, Bung Karno pun tidak pernah membaca naskah. Dampak positif retorika dalam politik. Studi atau praktik retorika mengalami perkembangan dan kemudian mengubah konsep tentang retorika menjadi beragam seperti praktik orasi atau pidato, studi tentang strategi pidato supaya efektif, penggunaan bahasa lisan dan tulisan, dan studi tentang efek persuasif bahasa. Terakhir, dampak negatif retorika dalam politik. Dampak negatif retorika dalam politik di Indonesia adalah para pelaku politik yang mempunyai kemampuan retorika yang baik, tapi dengan tujuan yang buruk atau yang menguntungkan diri sendiri. Retorika harus berjalan bersama dengan pengetahuan yang benar atau faktual, sehingga jika apa yang diucapkan oleh seseorang hanyalah susunan kata-kata kosong yang tidak bermakna dan berdasar, atau sebuah kebohongan dan bahkan pembodohan, itu bukanlah esensi dari retorika. Sekian presentasi dari kami, semoga ada sedikit hal yang bisa kalian pahami, walaupun kami juga tidak mengerti materi ini, karena semester ini kita lalui di masa pandemi, presentasi pun hanya dalam wujud animasi. Tanpa mengharapkan IP yang tinggi, tidak bertemu dosen ribet saat pandemi pun sudah sangat kita syukuri. Semoga kita bisa lekas bertemu lagi. Jaga kesehatan kalian tiap hari, pakailah masker saat keluar nanti. Terima kasih sudah buang-buang kuota kalian di sini, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.